kita akan mempelajari teks yang akan dikhotbahkan pada tanggal 19 September 2021 tentang kerinduan para rasul supaya jemaat ikut mendoakan para pelayan, apakah itu pendeta, penatua, diaken, vikaris, dan siapa saja yang memberitakan firman Tuhan, dari 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia. Mau mana itu? Kailan ka kapten na? Dua tang lagi. Iya, lain gina. Kayaknya ada yang terbuka itunya, pendeta. Saya ulangi ayat 10. Dan dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ayat ini adalah prinsip yang diuraikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menguraikan baik sukacita maupun duka cita, serta pengharapan yang dia alami bersama rasul-rasul lainnya. Dan salah satu kata kunci dari surat ini ialah penghiburan. Ada 3 prinsip dalam hubungan dengan penghiburan. Yang pertama, orang Kristen memerlukan penghiburan. Karena setiap orang menghadapi pertempuran, menghadapi peperangan, menghadapi pergumulan. Karena itu orang memerlukan penghiburan. Siapapun dia. Yang kedua, orang Kristen menerima penghiburan. Dari siapa mereka terima? Dari Allah. Karena Allah adalah sumber penghiburan sejati. Jadi ketika kita berdoa, Anda berdoa, Anda akan menerima penghiburan. Dan yang ketiga, orang Kristen memberikan penghiburan. Ketika kita mengalami penderitaan, janganlah mengasihani diri sendiri. Sebab seorang hamba Tuhan, Warren Wiersbe, dia berkata, ketika Anda mengasihani diri sendiri, Anda akan menjadikan diri Anda sebuah bendungan
Karena itu hendaknya jangan jadi bendungan, tapi menjadi sebuah saluran. Jadi ada 3 prinsip penghiburan, memerlukan penghiburan, kita butuh penghiburan, kita terima penghiburan, dan kita mesti memberi penghiburan. Seorang hamba Tuhan, John Henry Jowett, dia berkata, Tuhan tidak menghibur kita untuk sekedar membuat kita terhibur, tetapi Tuhan menghibur kita untuk memampukan kita menghibur orang lain. Jadi kalau pakai bahasa hari-harinya, kita membutuhkan penghiburan, tapi kita juga perlu memberi penghiburan. Karena setiap orang ada dalam peperangan, pertempuran, dan pergumulan sehari-hari. Pertanyaannya ialah, mengapa Rasul membutuhkan doa? Mengapa para serayan butuh doa? Orang yang membutuhkan doa sebenarnya dia memiliki karakter rendah hati. Kebesaran seorang serayan ialah dia rendah hati. Ingat peristiwa ketika Abraham menyuruh Eliezer untuk mencari istri buat Ishak. Ketika dia sampai di rumah Laban, saudaranya, keluarganya Abraham, Eliezer bersujud dan berkata, ya Tuhan, Allah Tuhanku, Tuanku Abraham, tunjukkanlah kasih setiamu, sekiranya perjalananku berhasil. Jadi karakter seorang hamba, karakter seorang pelayan, karakter seorang pemimpin di gereja ialah dia memiliki kerendahan hati. Tandanya ialah dia butuh dukungan doa dari jemaat. Pertanyaannya, mengapa doa? Karena doa itu akan membuat kita intim atau akrab. Kepada siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dengan siapa kita berdoa. Kalau Anda mau intim dan akrab dengan Tuhan, berdoalah kepada Allah. Kalau Anda ingin akrab atau intim dengan keluarga Anda, berdoalah dengan mereka. Kalau Anda mau intim, akrab dengan sesama pelayan, dengan jemaat, berdoalah kepada mereka, berdoalah untuk mereka, berdoalah dengan mereka. Kegagalan kita seringkali ialah kalau kita mau akrab, mau intim, ada begitu banyak program. Kita retreat bersama, makan bersama, diskusi bersama, sharing bersama. Padahal kekuatan keintiman terletak pada doa bersama. Seorang hamba Tuhan namanya Edwin Louis Cole, dia menggunakan satu istilah kekuatan 3 huruf, doa, D-O-A. Jadi sekali lagi, mau intim dengan jemaat, berdoalah dengan mereka. Mau intim dan akrab dengan sesama serayan, berdoa bersama-sama. Sebab doa membuat kita sama-sama bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya, dan tubuh sangat bergantung sepenuhnya kepada apa kata kepala. Jemaat yang berdoa itu sama dengan menyentuh sumbernya. 1 Korintus 11 ayat 3 berkata, Kristus adalah kepala dari kita. Jadi orang yang berdoa, dia sedang menyentuh sumbernya.
Jemaat yang berdoa juga mendekatkan hati dengan para pelayan. 1 Tesalonika 2 ayat 17, tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Yang biasa istilah yang kita sering gunakan, jauh di mata, tetapi dekat di hati. 1 Tesalonika 2 ayat 17. Dan saya melihat dalam situasi pandemi, kekuatan doa menembus batas-batas geografis, batas-batas wilayah, bahkan batas-batas waktu. Kemarin siang saya layani foto karakter untuk satu komunitas. Ada yang tinggal di Belanda, di Rotterdam, ada yang tinggal di Munich di Jerman, ada yang tinggal di Los Angeles, ada yang tinggal di pedalaman Sulawesi Tengah, Palu, ada yang tinggal di pedalaman Kalimantan Timur. Dan itu menunjukkan bahwa kekuatan hubungan dengan firman dan doa itu menembus batas-batas apapun. Jemaat yang ikut berdoa sama dengan mereka memiliki sense of belonging, rasa memiliki, rasa mencintai. Mereka berdoa berarti mereka ikut terbeban dengan semua suka duka dari para pelayan. Jemaat yang berdoa sama dengan mereka ikut aktif dalam visi dan misi para rasul atau para pelayan. Dan para pelayan yang selalu mengerjakan visi dan misi Kristus. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, dia berkata, "Aku sering berlutut untuk berdoa, karena aku tidak mempunyai tempat lain untuk pergi." Dalam situasi-situasi yang kritis, situasi-situasi yang begitu hebat, ya, ada begitu banyak nasihat motivasi dunia. Ketika Anda mengalami kegalauan, mengalami penderitaan, pergilah ke sebuah tempat yang eksotik. Mungkin Anda lihat sunset-nya, lihat sunrise-nya, lihat pantainya, lihat gunungnya, itu semua tidak salah. Tetapi ketika Yesus menghadapi situasi yang begitu rumit, sulit, dan kritis, malah dia berlutut dan berdoa. Sehingga saya dorong para pelayan untuk mengambil waktu berdoa. Karena hanya itu tempat yang paling dahsyat untuk menyelesaikan segala pergumulan. Itu juga diajarkan kepada jemaat untuk sujud berdoa, karena itulah tempat di mana kita pergi. Jemaat yang berdoa karena mereka adalah pengharapan sukacita, mahkota kemegahan dari para pelayan. 1 Tesalonika 2 ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Rasul Paulus menegaskan bahwa jemaat itu, warga gereja, adalah pengharapan sukacita dan mahkota kemegahan dari para pelayan. Bahkan dia katakan dalam ayat 20, jemaat adalah kemuliaan para serayan. 1 Tesalonika 2 ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi jemaat itu bukan beban buat para pelayan, bukan problem maker buat para pelayan, tapi jemaat adalah kemuliaan dan sukacita kita para pelayan. Setiap anggota jemaat dan pelayan itu satu keutuhan tubuh Kristus.
Kita tidak hanya mengharapkan donasi mereka, uang dan fasilitas saja, tetapi kita membutuhkan roh dan jiwa mereka yang terhisap ke dalam pelayanan dan kesaksian kita. Dan itulah komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat bukan hanya perkumpulan biasa, bukan sekedar mengumpulkan harta uang, tetapi juga bersatu dalam roh dan jiwa. Karena itu, prinsip yang saya kutip dari penjelasan-penjelasan di atas ialah kekudusan para serayan adalah kebutuhan umat. Umat membutuhkan kekudusan kita, baik melalui perkataan maupun tindakan. Tetapi ketika umat bertobat, itulah kemuliaan para serayan. Kekudusan para serayan adalah kebutuhan umat, tetapi pertobatan umat adalah kemuliaan para pelayan. Dan terminal perjumpaannya ialah doa. Ini istilah saya sendiri. Saudara bisa pakai istilah yang lain. Kita juga tahu, baca di Alkitab, Yesus berdoa. Dan dia minta murid-muridnya juga untuk berdoa di Taman Getsemani. Saya bersyukur kepada Tuhan, 2 kali saya mengunjungi taman ini, dan saudara perhatikan di belakang 8 pohon zaitun yang usianya lebih tua dari Yesus. Ada gedung gereja yang menutupi tempat doa Yesus mati. Di situ sebenarnya titik perjumpaan surga dan bumi. Disitulah kekuatan doa itu mengubah segala sesuatu. Jadi tidak hanya kekuatan doa para pelayan, tapi juga kekuatan doa jemaat. Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena itu dalam penderitaan Anda, ambillah waktu untuk memuji Tuhan. Itulah obat yang baik untuk hati yang luka. Menurut Warren W. Wiersbe. Saya berdoa supaya pemaparan singkat ini menolong kita untuk mengeksplor lebih dalam dan menolong jemaat-jemaat kita untuk memahami bahwa mereka tidak hanya menopang gereja dengan hartanya, dananya, fasilitasnya, tapi lebih-lebih mereka menopang dengan kekuatan rohani melalui doa. Kita berdoa. Apa terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah nilai-nilai yang kami pelajari menjadi inspirasi, jadi insight. Kami mengalami terobosan-terobosan. Takkan kebenaran jemaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.